Erafone dengan bangga menghadirkan ajang lari Erafone Run di tahun 2026. Menariknya, ini menjadi pertama kalinya digelar di Kota Makassar. Ajang lari tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung gaya hidup sehat sekaligus mempererat hubungan dengan pelanggan dan masyarakat. Nantinya, acara akan diselenggarakan pada 9 Agustus 2026 di lapangan Karbosi Makassar dengan target diikuti oleh 2.000 sampai dengan 3.000 pelari dari berbagai kalangan. Mengusung tema Sunrise Run Makassar, Erafone Run Makassar menghadirkan kategori lari 5K, 10K, dan Family Run 3K yang dapat diikuti oleh pelari pemula maupun profesional. Head of Region Era Jaya Digital Region 6, Dwi Wahyono Limbung, menyampaikan melalui Erafone Run Makassar, pihaknya ingin mengajak masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat sekaligus menghadirkan pengalamannya menyenangkan bersama keluarga dan komunitas. Kegiatan ini juga menjadi bentuk apresiasi kami kepada pelanggan yang selama ini telah mempercayai Erafone sebagai mitra kebutuhan perangkat digital, terangnya Sabtu 4 Juli. Sementara itu, Regional Marketing Operational Manager Era Jaya Digital Region 6, Febri Mardiana Nainggolan, mengungkapkan, melalui Erafone Run Makassar, pihaknya ingin agar masyarakat lebih mengenal toko-toko yang saat ini sudah semakin banyak khususnya di Kota Makassar. Dewan Pimpinan Daerah, DPD, PDI Perjuangan Sulawesi Selatan menggelar Festival Kuliner Mustika Rasa dalam rangkaian peringatan Haul Bung Karno di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Sulsel, Jalan Gunung Bawah Karaeng, Makassar, Sabtu 4 Juli. Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Panitia Pelaksana Haul Bung Karno DPD PDI Perjuangan Sulsel Rudi Peter Goni, RPG, yang mewakili Ketua DPD PDI Perjuangan Sulsel. Dalam sambutannya, RPG menegaskan bahwa festival kuliner ini mengusung konsep Mustika Rasa sebagai upaya melestarikan tradisi dan budaya memasak khas Indonesia sebagaimana diwariskan para pendiri bangsa. Menurutnya, Mustika Rasa bukan sekadar buku resep, melainkan representasi kekayaan kuliner Nusantara yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus. Melalui festival kuliner Mustika Rasa ini, kita ingin menghidupkan kembali tradisi memasak berbasis pangan lokal sekaligus menumbuhkan kebanggaan terhadap kekayaan kuliner Indonesia, ujar Rudi P. Goni. Pada festival ini, seluruh peserta diwajibkan menyajikan nasi goreng sebagai menu utama, didampingi olahan pangan lokal berbahan dasar sagu, ubi, jagung, maupun bahan pangan lain yang dapat menjadi alternatif pengganti nasi. Usia pembukaan perdana Pop Mart di Trans Studio Mall Makassar pada 26 Juni 2026, terdapat gebrakan baru yang digencarkan oleh perusahaan entertainment berbasis intellectual property, IP, ini. Pop Mart akan menghadirkan serangkaian aktivasi spesial di berbagai titik di Makassar, termasuk instalasi balon tiup, inflatable balon installation, pertama Pop Mart di Indonesia yang akan hadir di Pantai Losari Makassar yang berlangsung sampai 26 Juli 2026. Terinspirasi dari koleksi Ceribabi, Cry Me an Ocean, instalasi ini menampilkan karakter ikan buntal, pufferfish, sebagai elemen utamanya. Country Head Pop Mart Indonesia, Johan Sebastian, mengungkapkan, dengan latar salah satu ikon waterfront paling terkenal di Makassar, instalasi ini dirancang sebagai daya tarik visual yang mampu mencuri perhatian, membangkitkan rasa penasaran, mendorong masyarakat untuk berbagi foto di media sosial, serta membangun antusiasme masyarakat, ucapnya, dikutip Sabtu 4 Juli. Dengan hadirnya Pop Mart diharapkan masyarakat bisa memiliki pengalaman yang menyenangkan serta bisa merayakan kegembiraan dalam mengoleksi, tuturnya. Ia mengungkapkan, untuk melengkapi aktivasi di kota,
Popmart juga akan meluncurkan interaktif mall-wide collectible hunt di Trans Studio Mall Makassar sepanjang bulan Juli. Petenis Filipina, Alessandra Ayala, menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga, Sabtu, 4 Juli. Ayala yang menjadi unggulan ke-29 menang atas Swiatek dengan skor 7-6, 9, 6-2 dalam pertandingan sengit di Center Court. Kemenangan itu sekaligus mengantarkan Ayala mencatat sejarah sebagai petenis pertama Filipina yang berhasil menembus babak keempat turnamen Grand Slam. Saya berhasil mencapai pekan kedua Grand Slam dan ini luar biasa bagi saya. Iga adalah pemain yang luar biasa dan pribadi yang sangat baik, kata Ayala seperti dikutip laman Wimbledon. Bagi Ayala, kemenangan tersebut memiliki makna besar, tidak hanya untuk karirnya, tetapi juga untuk negaranya. Ia menyebut perjalanan panjangnya sebagai petenis asal Filipina menjadi bagian penting dari capaian bersejarah tersebut. Bagi orang yang tumbuh besar di Filipina, yang setiap hari berlatih bersama kakak dan kakeknya dengan kaos kaki berenda, sepatu yang menyala, dan pipi tembam, ini adalah segalanya, ujarnya. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Swiatek sempat memulai laga dengan baik setelah langsung mematahkan servis Ayala.